Perkenalkan, saya Mohaimin Abdul Basit sebagai Direktur Lembaga Pertanian PBPMI, dan hari ini kita akan berbincang mengenai pangan di Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam memfasilitasi masyarakat ataupun berperan di tengah masyarakat, kesulitan masyarakat di wilayah-wilayah 3T dalam akses pangan itu sendiri. Nah, ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu untuk meningkatkan ataupun subsidi logistik yang dapat menekan harga itu sendiri. Nah, hari ini sudah terjamin dan kemudian sudah terlaksanakan sehingga masyarakat yang ada di wilayah 3T mampu mendapatkan pangan secara normal sama dengan wilayah-wilayah Jawa yang lainnya. Nah, dalam situasi global yang tidak pasti ini, perlu kita sangat memahami kesulitan-kesulitan yang terjadi di beberapa daerah, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, sehingga akses pangan ini sangatlah penting untuk mereka yang ada di daerah-daerah. Nah, hari ini pemerintah terlihat cukup berhasil. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu intervensi subsidi pangan yang kemudian kita rasa cukup tepat terhadap masyarakat sehingga pemulihan ekonomi itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kiranya menurut saya cukup efektif yaitu operasi pasar. Operasi pasar tentu ini menyangkut ke masyarakat kelas menengah, baik yang konsumen atau memang untuk memproduksi ekonomi, kedaulatan ekonomi di kelas UMKM ataupun yang lainnya. Sehingga intervensi pasar ini akan berdampak terhadap harga secara efek dominonya akan terasa oleh UMKM ataupun masyarakat kecil. Nah, yang paling penting lagi bahwa koordinasi di level pemerintah ini akan menentukan bagaimana kelancaran distribusi, stabilitas harga yang kemudian akan terjadi di Indonesia, terkhusus di daerah-daerah ataupun sekalipun di masyarakat itu sendiri. Mengingat stabilitas pangan merupakan fondasi utama yang perlu diperhatikan dan harus betul-betul disaksikan secara bersama. Karena ini akan berdampak terhadap ketenangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian stabilitas harga pangan ini juga akan mempengaruhi bagaimana masyarakat bisa tenang, melakukan aktivitas ekonomi, melakukan aktivitas sosial yang kemudian akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Ketika masyarakat sudah merasakan ketenangan dengan pangannya itu sendiri, dia akan melakukan aktivitas sosial dengan tenang, akan melakukan aktivitas ekonomi dengan tenang, bahkan dengan produktif, sehingga ini mampu menciptakan ekonomi nasional yang begitu stabil. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia cukup terbaik di Asia. Dan ini tidak terlepas dari peran pemerintah untuk mengintervensi, memberikan jalan, memberikan kelancaran kepada masyarakat dengan pangan itu sendiri. Pemerintah hari ini melakukan intervensi HPP, di mana HPP ini adalah bagi saya dalam sektor pertanian, apalagi sektor perpanganan ini adalah hal yang sangat krusial, di mana ini mempertaruhkan antara dua belah pihak. Yang pertama si produsen dan juga si konsumen. Salah satunya yaitu si petani dan juga masyarakat. Hari ini pemerintah cukup baik menjaga stabilitas harga di tatanan masyarakat itu sendiri. Sehingga kondisi sosial dan juga kondisi ekonomi ini terbilang sangat begitu stabil. Namun tidak cukup dengan itu, sahabat-sahabat, bahwa HPP ataupun harga pangan yang stabil yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri ini tidak terlepas dari produktivitas panen itu sendiri ataupun dari produktivitas produksi itu sendiri.
Nah, melalui akselerasi penguatan teknologi pertanian ataupun Alsintan itu sendiri yang hari ini cukup cukup begitu signifikan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mendorong produktivitas masyarakat untuk memproduksi pertanian sehingga HPP itu bisa terjadi ataupun bisa tetap stabil dan bisa tetap terjaga sehingga dua belah pihak masyarakat ini antara produsen dan konsumen terutama petani dan juga masyarakat terbilang cukup puas dengan kondisi hari ini. Oke, saya sebagai Direktur Lembaga Pertanian PBPMI berkomitmen berkolaborasi dengan petani-petani milenial yang ada di Indonesia, terkhususnya dengan kader-kader PMI yang ada di Indonesia yang tercatat ada sekitar 300 cabang di Indonesia. Nah, kemarin kita baru mengunjungi Lampung, bagaimana kondisi di Lampung ini dengan pertaniannya yang begitu kaya, yang begitu banyak varian jenis-jenis pangan yang bisa kita jumpai di sana. Nah, kita akan berkomitmen dengan kader-kader untuk mengawal kebijakan, harga, kemudian mengawal akselerasi teknologi pertanian yang ada di Indonesia agar bisa disampaikan ataupun petani-petani milenial ini bisa merasakan dampaknya. Karena petani-petani milenial ini menjadi ataupun menjadi subjek dari pembangunan pangan itu sendiri. Kemudian kami juga berkomitmen mengusulkan dan mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam memberikan data-data terkait stabilitas harga itu sendiri, untuk mengurangi celah-celah para oknum-oknum yang kemudian bisa merugikan petani ataupun melambungkan harga pangan itu sendiri, sehingga HPP ataupun keuntungan dari petani-petani itu tidak tercapai. Nah, kuncinya adalah kader PMI mengawal bagaimana petani-petani ini bisa sejahtera dengan hadirnya mereka di sendi-sendi perekonomian petani itu sendiri.